Saudara tahu, kadang-kadang kelihatan kasat mata, kamu tidak akan pernah lihat pendeta Yandi pencuri. Kamu tidak akan pernah lihat. Tidak akan. Tetapi kamu tidak tahu apa yang timbul dalam keinginan Pak Pendeta tiap hari toh. Itu. Atau kamu udah punya keinginan? Tidak kan? Kadang-kadang kita terlalu mengingini, udah beli orang puru mengico itu orang mati buang ke beta dapat itu. Ya. Ada orang pegang motor bagus. Kira-kira motor apa yang menurut kamu terbaik lah? Motor apa? Motor air. Motor apa? Motor apa? Motor kita. Fajar, motor apa Fajar? Seref. Woi, apa? Seref. CR7. CRF. Nah, terus ada orang kepingin itu motor ke sana. Mau beta kasih. Ragu-ragu ya. Terus kita sana bisa beli ini. Ada orang ngeng. Kepingin ke sana. Kepingin ke sana. Kadang-kadang kita pun kepingin tuh buat kita jatuh dalam dosa. Jangankan motor. Di sini coba yang pulang sekolah angkat tangan, jalan kaki saja. Yang pulang sekolah jalan kaki saja. Oke? Turun tangan. Yang kebetulan lewat orang pun kebun mangga, angkat tangan. Yang kebetulan lewat orang pun kebun mangga ada. Baru itu mangga sudah mulai ada keinginan kosonde. Atau memang so ambil. Jadi kita nih dikelilingi oleh keadaan di mana memungkinkan kita bisa berbuat. Ada anak-anak yang di dompu HP itu simpan film-film yang siapa lagi gitu. Tabasa ya. Oke. Yang kalau dia malam-malam dia sudah tidur dia hanya ada. Itu berdosa kosonde. Dosa kosonde. Jadi kita hidup ini penuh dengan dosa. Tapi kita rindu untuk masuk. Tapi bagaimana kita mau masuk surga tapi kita orang berdosa? Manusia dengan usahanya bisa bawa dia ke surga? Bisa? Lalu bagaimana sekarang manusia bisa masuk surga? Apa sayang? Percaya. Nama siapa sayang? Kori. Korina atau hanya Kori? Korina, Kori. Oke. Percaya. Bagaimana? Karena Tuhan itu sayang kita. Dia mau menjadi manusia. Seperti manusia. Tapi dia berdosa atau tidak? Kan dia tidak berdosa, itulah kita pun kejahatan dosa yang harus kita alami ditimpakan kepada Tuhan. Kita yang pencuri, siapa yang dihukum? Kita yang memaki, siapa yang dihukum? Kita yang tipu, siapa yang dihukum? Kita yang mencuri, siapa yang dihukum? Kita yang melawan orang tua, siapa yang dihukum? Adakah anak-anak remaja yang ketika orang tua omong dia marah, dia langsung banting pintu? Ada? Dia ada di sini? Boleh tunjuk? Beta omong itu hari beta kasih tahu, remaja, kok beta remaja kamu tidak ada? Ini tanta-tanta yang omong remaja. Kalau kamu ada beda pendapat dengan orang tua, jangan banting pintu. Sebab apa? Sebab kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, kamu tidak akan banting, tidak akan. Karena kamu akan tutup dengan sangat hati-hati. Apalagi itu kayu jati. Mahal sekali. Beta paling marah kalau remaja susah salah paham deh orang tua banting pintu lain tidak mau makan. Fajar, iya. Makan. Lu mau apa? Fajar pernah begitu kau sana? Tidak. Tidak satu kali.
Ya. Jadi jangan, tidak boleh begitu. Tapi Tuhan merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia dalam semua kecuali dosa. Karena itu dosa kita yang harusnya kita kena hukum ditimpakan kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Jadi pembacaan tadi begini, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Pak Pendeta, kita perlu berbuat baik kok? Tidak perlu. Tapi berbuat baik bukan untuk masuk surga. Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur, ucapan terima kasih. Contoh. Ini anggap saja, jangan kira lain, ini lain. Oke. Anggap saja beta dengan dia, koton dosen kenal anggap saja kita dosen, memang kita dosen kenal Terus beta dapat dia pun nomor telepon. Beta telepon dia, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu beta di depan kantor camat Taibenu. Kira-kira dia mau ke sana? Mau ke sana? Sana. Oke. Kita dua sana kenal, tapi beta pergi dia ke rumah. Dia ada ayam 1. Kira-kira dia kasih beta ke sana itu ayam? Kasih ke sana? Oke. Beta rubah pertanyaannya. Beta mau kasih dia oto baru 1. Dia mau ke sana? Mau. Beta mau kasih dengan cuma-cuma. Nando kasih kunci mobil. Beta mau kasih dia dengan cuma-cuma ini oto. Dia mau ke tidak? Mari saya. Mari. Oke. Mari sini. Mari di sini. Mari. Mau kasih oto. Dan cuma sini saya. Beta beli kasih dia oto baru dengan cuma-cuma Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta lah kira-kira. Beta kasih dia dengan cuma-cuma. Waktu dia dapat dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta kosannya. Beta telepon jam 12 malam dia datang kosannya. Tapi dia ke rumah ada ayam 1 dia kasih kosannya. Kenapa kok dia tak kunjung baik begitu? Karena sudah dapat oto yang dia lakukan yang terbaik bagi beta itu ungkapan syukur. Kas kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih dan cuma-cuma. Om Yandi tidak bisa. Om Yandi juga pikiran kalau Om Yandi kasih. Jadi jelas sekarang bahwa hanya karena kasih karunia kita Kalau begitu bersyukur kok tidak? Karena itu yang membuat kita masuk. Orang yang sudah menerima Kristus bukan saja bersyukur, tapi dia mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, yang pernah kecil angkat tangan. Oh, ini semua langsung besar. Pertanyaannya, kenapa sampai kamu menjadi besar? Karena bertumbuh. Kamu bertumbuh tuh karena apa? Makan saja, minum tidak? Oke, kira makan habis telan ludah. Tidak. Makan, minum, istirahat, tidur. Itu yang membuat kamu bertumbuh. Kalau tubuh secara jasmani kita atur supaya bertumbuh, itu hari hanya berat 4 kilo, sekarang 44. Bertumbuh kan? Maka tubuh rohani pun harus diberi makan supaya Oke, tolong sebutkan apa yang bisa membuat tubuh rohani kita bertumbuh. 1. Yang tahu berdoa angkat tangan. Semua. Oke, mantap. Doa apa? Oke, biasanya berdoa pada waktu tidur, makan, bangun, pergi gereja, pergi sekolah.
Pulang sekolah, pi pacaran berdoa kosong deh. Berdoa bilang jadilah menurut siapapun kehendak. Kamu mesti hati-hati. Kehendak Tuhan bukan kak punya kehendak. Itu kak gila begitu. Nona-nona. Nona-nona. Pernah kamu di WA oleh seorang kak kok tidak? Kalau kamu di WA oleh itu seorang kak, kamu harus tegas sedikit. Harus apa? Tegas. Kalau dia WA dia bilang begini, non. Harus jawab dia bilang, kenapa nona? Nona apa? Iya. Jangan kalau dia bilang non, terus aja kakak nih. Itu tegas sedikit. Terus dia nanti non, itu dia bilang begini, pirak namo kok. Itu tuh langsung jawab bilang, tidak. Pirak namo, lu kepala PU. Jadi dia agak takut sedikit. Bayangkan kalau pirak namo konon, terus dia jawab terserah kak. Musuh sudah salah. Musuh sudah akan bertumbuh. Kamu mungkin berkembang, tapi tidak bertumbuh. Jadi sudah dengar anak muda, yang supacaran boleh angkat tangan. Yang supacaran hanya satu. Oke, yang belum pacaran coba angkat tangan. Hanya 10. Oke, turun tangan. Ya, yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Dia. Yang tidak tahu orang yang tidak tahu pacaran kok tidak tuh, ke kalau itu satu ada ke dia malu, maka kalau sana ada ke rindu begitu. Itu. Ada yang rasa-rasa begitu kok. Yang kalau dia pilih remaja kok itu sana ada tuh bertanya-tanya di mana. Terus kita tanya, kamu di mana? Terus dia jawab bilang, kamu nanya. Jadi kacau. Ya. Kalau dia ada, kok justru jadi malu. Ayo kamu dua pimpin pujian. Bertumbuh. Satu apa tadi? Beta pastikan harus anak-anak ini remaja dong semua nih harus bisa berdoa. Amin. Mau berdoa? Bisa berdoa? Tetap berdoa? Semangat berdoa? Kedua, kalau berdoa, satu, kedua apa? Baca? Baca? Yang sudah baca habis Alkitab angkat tangan. Wah, tepuk tangan. Nama siapa sayang? Nama Nadine atau Nadir? Nadine. Oke. Di sebelah nama siapa sayang? Aku Rita tadi. Oke. Baca Alkitab tuh harus kasih habis. Angkat tangan yang ikuti orang pustori sampai habis. Orang pustori dong ikuti baru bikin asumsi. Dia maksud apa ini? Baca Alkitab. Beta bilang di mana-mana, Alkitab ini tebal, tapi kalau kita setiap membaca, setiap hari itu 4-8 pasal, baca-baca terus lama-lama keasikan membaca. Cukup 4 bulan kita baca habis Alkitab. 4 Beta mau tanya, kamu mau jawab? 2 minggu cepat kok lama? 2 minggu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat atau lama? Kalau orang pacaran hanya 2 minggu, cepat kok lama? Kalau tahan lapar 2 minggu, cepat kok lama? Jadi yang benar 2 minggu cepat kok lama? Oke, 4 bulan. 4 bulan cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Kalau kita umur hanya sampai 4 bulan, cepat kok lama?
Kalau kita perut sakit 4 bulan, lama kok cepat? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat kok lama? Lama kok cepat? Artinya, dengar, artinya kalau sesuatu kita lakukan dengan cinta, perhatian, kasih sayang, sukacita, hari-hari terasa terlalu cepat. Tapi kalau kita isi dengan malas, kebencian, penuh iri hati, cepat atau lama? Makanya Alkitab kalau mau baca kas habis harus bangun duluan cinta. Harus bangun apa? Cinta akan firman Tuhan. Kenapa cinta dia bisa, cinta firman tidak bisa? Hei, bekas tahu kamu, tidak usah terlalu mengejar cinta dari seseorang. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas hanya Sherlock. Oke. Jadi harus diatur, kita baca itu senang. Baca kas habis. Baca. Pertama tadi apa? Kedua, baca kitab suci. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh lebih kuat. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap kalau mau. Ya, jelas kan? Itu lagu waktu kamu masih, berarti ajarannya sudah dari kamu masih. Lalu kenapa kamu ketika remaja kamu tidak menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, kamu ganti lagu wong kongene. Betul kok tidak? Betul? Ulang, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh, kalau mau apa? Kalau mau tuh, kalau mau apa? Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke. Boleh tambah 1 atau 2? Baca kitab suci, doa tiap hari. Apa lagi? Ke gereja. Yang rajin gereja angkat tangan. Oke, mantap. Yang rajin pas-pasca angkat tangan. Kamu jangan hanya pergi gereja waktu Natal dan karena kamu akan disebut jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, napasot 1. Jadi pas napasot 1 bertekuju, ingat harusnya rajin ke nona-nona. Menikahlah nanti dengan laki-laki yang rajin rajin ibadah remah, rajin ibadah pemu, rajin ibadah kaumba, rajin ibadah lan. Laki-laki yang baik membawa kamu berjumpa dengan Yesus. Iya kok? Laki-laki menikahlah dengan perempuan yang rajin. Perempuan yang baik itu membawa laki-laki berjumpa dengan Yesus. Jangan berjumpa dengan idola biasa saja. Berjumpa dengan Tuhan. Nona-nona, kalau kamu sudah jadi pemuda, ajak itu laki-laki dong ibadah. Walaupun sedikit ada tantangan, tapi kasih tahu, kakak ibadah. Nanti kakak ibadah. Beta antar, kakak ibadah. Kalau su tidak bisa lagi kasih tahu dia, ada kue.
Siapa tahu kalau ada kue itu dia langsung berubah pikiran, dia mau ada di sini. Menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah. Amin toh. Tapi ibadah tuh harus dilakukan dengan tulus. Jangan datang karena ada dia, atau pergi juga karena ada. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada. Mantap. Apalah arti ibadahmu kepada, sambil tepuk tangan, bila tiada rasa. Oke, ibadah sejati. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Oh, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Sekali lagi, ibadah. Ibadah sejati bagi Tuhan. Ibadah murni bagi Tuhan. Amin toh. Mantap. Jadi laki-laki terbaik itu rajin ibadah. Perempuan terbaik itu rajin ibadah. Kamu pun hidup diberkati. Kalau bosan menikah laki-laki yang pemalas ibadah, tiap hari dia judi. Pas kamu pakai barang mas, dia bilang gade. Bosan mau ada. Bayangkan kalau dia tiap hari mabok. Bosan boleh setel bagus-bagus, cantik-cantik, pakai sepatu dan baju yang tadi malam yang fix sayang. Fix. Terus kamu jalan begini, baru dia jalan begini. Beta punya sahabat pelayanan satu, dia bilang begini. Beta heran dengan anak-anak muda dong. Beta heran. Kenapa? Tiap hari hanya judi mabok tidur, judi mabok tidur, judi mabok tidur. Tapi setiap kali bikin status, bikin story, dia tulis semua akan indah pada waktunya. Apa ya indah? Ya indah waktu yang kau pulang ke rumah Bapak. Jadi harus sudah 3 tadi. 1 apa? 2, 3. Rajin. Oke, keempat yang terakhir. Melayani. 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 Apa? Sekali lagi. Melayani. Melayani. Apa? Kenapa harus melayani lebih sungguh sama-sama? Tuhan lebih dulu melayani kepada siapa? Melayani, melayani apa? Jadi kita melayani itu karena Tuhan sudah lebih dahulu. Ya, ini lagu yang sangat apa ya, yang sangat apa, kita penuh penghayatan terhadap pengorbanan Tuhan bagi kita tuh. Ini lagu ini bukan untuk menyanyi di mete tempat duka. Di sini pernah ikut mete? Pernah dengar lagu ini di tempat mete? Yang pertama dia nyanyikan dengan rendah sekali dan halus. Melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kan. Melayani, melayani. Bukan itu. Ini sebuah refleksi pengorbanan Tuhan. Hei, dengar anak-anak. Anak-anak ini sudah besar-besar. Remaja. Remaja. Kita ini rindu masuk surga, tapi kita orang berdosa itu ibarat kita tinggal di dalam kegelapan malam yang paling gelap. Di sana ada kertak gigi dan penuh ketakutan. Makanya jalan firman malam itu setan. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut?
Karena kita tinggal dalam kegelapan malam, penuh ketakutan, penuh kecurigaan, penuh kepalsuan. Karena kita tinggal di dalam gelap. Remaja lebih suka dalam terang atau dalam gelap? Dalam terang atau gelap? Yakin terang? Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Kamu sebenarnya anak mati hidup atau apa? Kalau suka terang, tinggalnya di dalam. Waktu kamu di kegelapan, bagaimana Tuhan bawa kamu ke terang? Dia berkorban bagi kamu. Tubuhnya dipecahkan, darahnya supaya kita yang dalam gelap ditarik keluar ke dalam terang. Amin toh? Amin. Cahaya ilahi itu memenuhi kita. Cahaya surga. Ini bukan cahaya ilahi yang film di Indosiar. Tapi memang ini cahaya ilahi, pengorbanan dan penyelamatan Tuhan bagi kita. Dan ketika Tuhan bawa kita dalam terang, kita hidup dan bertumbuh di situ. Ibarat saudara lihat ya, kalau lihat yang hijau-hijau ini enak toh. Lebih enak di hijau atau di pohon kelapa di muka dengan buah kelapa. Ya, jadi kita hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin kok. Nah, kalau begitu tiap kita bertanggung jawab. Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua. Pergi itu artinya berinisiatiflah, bergeraklah, jangan menunggulah. Pergi. Kedua, jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Murid atau siswa? Murid. Siswa atau murid? Murid atau siswa? Murid. Oke, murid. Kenapa dia tidak pakai kata siswa? Siswa itu formal sekali. Kita kan di sekolah siswa. Tamat SMP, tamat SMA, ya selesai. Tidak ada urusan. Kita alumni. Murid tidak. Murid adalah orang yang belajar dari sang guru. Di zaman Om Pendek, kami dua ini teman akrab waktu masih sekolah dulu. Di zaman kami masih nonton film kungfu dulu. Itu film kungfu dulu. Kalau ada orang buka jurus, yang lihat langsung bilang, lu pengguru ini toh. Dari dia pun jurus, orang tahu dia punya guru. Dari kamu pun kehidupan, orang tahu siapa gurumu. Yesus. Beta kan pemain bola yang hebat. Beta pun bapak guru olahraga. Setiap kali beta bermain dengan baik di lapangan, dia bilang, memang Pak Manobe Puan. Bayangkan kalau beta pemain bola tidak hebat, beta pun bapak pemain hebat. Terus beta main tidak bagus, tuh nanti tanya, lu ini Pak Manobe Puan atau Pak Nubetonis Puan? Jadi kalau kamu murid Yesus, kamu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Pastor, ya, pergi jadikan bangsa murid, baptislah mereka. Itu sebuah akte liturgis di mana kamu datang ke gereja bersama-sama. Dan keempat, ajarkanlah segala sesuatu yang telah ku katakan kepada, ku ajarkan kepada. Segala sesuatu. Mau tahu segala sesuatu, harus belajar segala sesuatu untuk kita menyampaikan segala sesuatu. Jangan berhenti belajar. Amin toh? Ya, itu yang penting. Usul satu lagu dong kita menyanyi. Habis ini kita aksi. Kamu harus membawa jiwa. Kenapa? Kamu harus mulai. Karena berita indah. Masuk surga itu berita indah kok tidak? Kabar baik atau kabar buruk? Kalau kabar baik kepingin cerita orang kok tidak? Waktu pertama kali orang suka dengan kamu, kok kamu juga suka dengan dia. Waktu tahu bosan diam-diam kok kasih tahu orang. Waktu bosan kasih tahu kan bosan bilang jangan kasih tahu siapa ya, tapi dia kasih tahu jangan kasih tahu siapa juga. Dia kasih tahu orang yang kita dunia satu. Akhirnya satu negara tahu toh. Cinta dan batuk tuh kadang-kadang pada titik tertentu tidak bisa ditahan. Kotong setahan-tahan setengah mati sini tapi dia harusnya berita baik tentang Kristus yang berkorban bagi kita tuh kita beritakan kepada orang. Karena Tuhan tanya, ada berapa jiwa yang engkau bawa datang kepada Tuhan? Jiwa manusia. Tuhan tidak tanya ada berapa ayam yang hari ini kita bikin kuah, tapi dia tanya ada berapa jiwa yang kita bawa datang kepada Tuhan. Oke, kamu punya lagu apa satu?
Yang agak teduh sedikit. Lagu. Oke, lagu tadi saja. Sambil kita siap hati kita, kita mau coba aksi. Kamu harus belajar untuk kadang-kadang orang tidak berani mengabarkan Injil karena pikir, oh itu tugas pendeta, itu tugas majelis jemaat, itu tugas penatua diaken, itu tugas dari guru sekolah minggu. Lalu kita tugas apa? Tugas itu diberikan kepada kita semua. Kadang-kadang kita takut karena kita tidak tahu mau mulai dari mana, mau bikin dari mana, mau segala macam. Tidak, kasih tahu. Kita orang berdosa, darah Kristus dicurahkan bagi kita. Kita diselamatkan dan kemudian kita mau bertemu dalam Kristus. Semua bangsa harus tahu. Lagu apa tadi? Menjelang firman tadi. Oke. Karena salibmu.